Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita sudah tiba di ulangan pasal yang ke-21. Ulangan pasal yang ke-21 ini merupakan lanjutan dari ulangan pasal yang ke-20. Ada sebuah kaitan yang cukup erat. Di ulangan pasal yang ke-20 kita belajar bersama-sama tentang hukum perang. Bahwa salah satu perintah Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel, kalau mereka menduduki negeri Kanaan, maka tidak boleh mereka mengawini dengan penduduk setempat. Tidak boleh bangsa Israel mengawini perempuan asing. Tetapi pada kenyataannya selalu ada saja bangsa Israel yang ketika melihat perempuan-perempuan asing ini, hati mereka terpaut dan mereka ingin menjadikan orang-orang asli Kanaan ini menjadi istrinya. Itu sebabnya di ulangan pasal yang ke-21 dikeluarkanlah sebuah ketetapan ini, yaitu tentang tawanan perempuan yang diambil menjadi istri. Saya bacakan buat Anda ayat yang ke-11. Dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya dan memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Ayat yang ke-14 coba perhatikan. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Bapak Ibu Saudara semuanya, ketetapan Tuhan ini sebetulnya sungguh tidak lazim di zaman itu. Di zaman itu, tawanan perang itu diperlakukan dengan semau-maunya. Mau diperlakukan hal apa saja, itu sah-sah saja. Apalagi tawanan perang yang perempuan. Jadi kalau ada seorang perempuan menjadi tawanan perang, itu perempuan sudah tidak ada harganya sama sekali. Namun di ayat-ayat ini Tuhan justru melindungi tawanan perang yang perempuan ini. Kalau ada tawanan perempuan yang dijadikan istri oleh bangsa Israel, maka ketetapannya harus berlaku seperti ini, bahwa perempuan ini diberikan waktu paling tidak sebulan lamanya sebelum dijadikan istri. Perempuan ini boleh menangisi ibu dan bapaknya. Dia boleh berganti pakaian dari pakaian pada waktu ditawan dengan pakaian yang layak dan seterusnya. Lalu kemudian kalau akhirnya pria Israel ini sudah tidak suka lagi dan ingin melepaskan diri dari wanita tawanan ini atau wanita tawanan perang ini, maka ketetapan Tuhan juga berlaku bahwa engkau harus membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Lihat, pada umumnya tawanan perang, apalagi wanita, itu bisa diperjualbelikan, bisa dianggap budak, bisa dianggap seolah-olah ini hal yang bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketetapan Tuhan justru dinyatakan bahwa wanita ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperlakukan sebagai budak. Padahal yang berlaku pada umumnya pada waktu itu, banyak tawanan perang diperlakukan sebagai budak. Jadi sebetulnya kita justru melihat di sini lagi-lagi kasih Tuhan dinyatakan kepada kaum lemah, kepada perempuan, kepada tawanan perang. Tidak boleh diperlakukan sesuka hatinya secara semena-mena. Jadi kalau kepada perempuan asing saja Tuhan sedemikian memperhatikan, apalagi kepada kita anak-anaknya dan umatnya. Bukankah terlebih lagi Dia mengasihi kita? Jadi kalau kita membaca ayat-ayat ini, paling tidak kita dapat sebuah wawasan rohani. Kita
bisa mengerti pengetahuan Alkitab. Tapi yang terpenting adalah kita juga bisa mendapatkan message seperti ini. Tuhan mengasihi semua orang. Dan kalau mereka saja dikasih oleh Tuhan, terlebih lagi kita anak-anaknya, terlebih kita umat yang ditebus dan dicintainya. Tuhan memberkati kita.